warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi teori Planck. Nah, sebelum kami menjelaskan teori lebih lanjut, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3, kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 2 Biau. Saya di sini berdiri atas nama Fauzia Rahmadani. Saya Husnul Farida Aulia. Saya Mulyadi Nema Adiala. Dan saya Kiki Haryanti. Nah, berbicara tentang teori Planck. Sesuai dengan namanya, teori Planck ini dikemukakan oleh Max Planck yang memiliki nama lengkap Max Carl Ernst Ludwig Planck. Nah, beliau ini seorang ahli atau ilmuwan fisika yang berasal dari Jerman. Selain itu, Max Planck ini banyak dikenal dengan penalarannya sebuah teori yang disebut juga dengan teori kuantum. Beliau ini lahir di Kiel, Jerman pada tanggal 23 April tahun 1858 dan beliau juga wafat di Göttingen pada tanggal 4 Oktober tahun 1947. Nah, Max Planck ini memulai karir fisikanya di Universitas München, yang tepatnya di sebuah universitas Ludwig Maximilians. Dia masuk pada tahun 1874 dan mengakhiri masa kuliahnya pada tahun 1879 di Berlin. Nah, Max Planck ini mempunyai dua orang istri, di mana istri pertama bernama Maria Mach dan yang kedua Margaret Holstein. Nah, selain itu, Max Planck juga telah menorehkan beberapa penghargaan. Di antaranya penghargaannya itu ada yang berupa Nobel Fisika dan ada juga medali Max Planck. Selain itu, Max Planck juga menorehkan beberapa penghargaan lainnya. 1899, dia menemukan sebuah konstanta dasar yang dinamakan konstanta Planck dan sebagai contoh digunakan untuk mengukur energi foton. Dan juga pada tahun yang sama dia menjelaskan unit Planck yang merupakan unit pengukuran berdasarkan konstanta fisika dasar. 1 tahun kemudian dia menemukan hukum radiasi panas yang dinamakan hukum radiasi benda hitam Planck. Hukum ini menjadi dasar teori kuantum yang muncul 10 tahun kemudian dalam kerjasamanya dengan Albert Einstein dan Niels Bohr. Pada tahun 1900, ilmuwan Planck melakukan penelitian tentang radiasi benda hitam. Max Planck mengemukakan bahwa energi yang dipancarkan oleh benda-benda hitam berbentuk paket-paket kecil kuantum, bukan dalam bentuk kuantum. Planck mengemukakan hipotesisnya. Yang pertama, radiasi. Radiasi yang dipancarkan oleh getaran-getaran molekul hanya memiliki satuan-satuan diskrit, di mana energi dari molekul-molekul mengalami kuantisasi. Rumusnya adalah N sama dengan NH nu. N adalah 1, 2, 3. Bilangan asli yang nantinya disebut bilangan kuantum, dan H adalah tetapan Planck 6,62 kali 10 pangkat minus 4 Js, dan nu adalah frekuensi getaran molekul-molekul. Kemudian yang kedua, kuantum atau foton. Kuantum foton adalah molekul-molekul yang meradiasikan atau menyerap energi cahaya dari satuan diskrit. Rumusnya adalah E sama dengan H nu. Teori kuantum diawali oleh fenomena radiasi benda hitam. Benda hitam atau black body adalah sebutan untuk benda yang mampu menyerap kalor radiasi dengan baik. Kemudian pada suhu tertentu intensitas cahaya yang diradiasikan akan terus bertambah hingga mencapai maksimum pada panjang gelombang tertentu. Sama halnya dengan apa yang ketiga teman saya jelaskan tadi, di mana Max Planck menjelaskan bahwa radiasi elektromagnetik hanya dapat merambat melalui paket-paket energi kuantum yang dinamakan dengan foton. Nah, gagasan Planck inilah yang kemudian
kuantum. Nah, dengan adanya gagasan Max Planck ini, Albert Einstein mampu menjelaskan peristiwa tentang terjadinya efek fotolistrik. Nah, kemudian hal inilah yang menyebabkan digantikannya teori elektromagnetik klasik menjadi teori mekanika kuantum. Demikian pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi